Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di video pembelajaran kali ini mengenai aplikasi persamaan diferensial. Jadi, kita akan membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Aplikasi persamaan diferensial orde 1 mengenai masalah gerak benda pada bidang miring. Baik, di sini kita akan identifikasi model PD orde 1 terkait dengan slide box. Di sini yang disediakan adalah sebuah kotak bermassa M meluncur ke bawah bidang miring dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Bagaimana persamaan diferensial untuk kecepatan V kotak pada waktu T, di mana gaya yang bekerja pada kotak diakibatkan adanya gaya gravitasi bumi, gesekan, dan hambatan udara. Dalam posisi ini, asumsikan pula bahwa hambatan udara sebanding dengan kecepatan sesaat. Nah, jika kita ilustrasikan masalah tersebut, di sini kita punya bidang miring serta box yang meluncur pada bidang miring tersebut. Karena ada 3 gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya berat sama dengan WEM, W sama dengan NG. Yang kedua, gaya gesek FK. Yang terakhir, gaya hambat udara atau FD. Kemudian, karena benda bergerak miring, maka gaya berat kita asumsikan secara vektor, yaitu jumlahan antara W cos theta dan W sin theta. Kemudian gaya normal yang bekerja pada benda bisa kita hitung nantinya. Sementara flat force atau gaya hambat udara adalah minus BF, BV, kemudian FK nya itu sama dengan minus mu n. Nah, n ini tegak lurus dengan gerak benda, jadi arahnya berlawanan arah dengan gaya berat atau gaya berat cos theta atau W cos theta. Jadi n di sini bisa kita hitung dengan cara W cos theta. Dengan menerapkan hukum Newton yang kedua, kita peroleh sigma F sama dengan MA. Karena ada 3 gaya yang bekerja, maka di sini adalah gaya berat, gaya hambat udara, dan gaya gesek. Perlu diketahui, gaya berat yang digunakan bukan yang ke bawah, karena arah gerak benda itu miring, maka gaya berat yang kita gunakan adalah W sin theta. Jadi W sin theta itu W sin theta tambah FD tambah FK sama dengan MA. Maka apabila kita substitusikan ke dalam persamaan, maka kita peroleh MG sin theta dikurang BF dikurang mu MG cos theta sama dengan MA. Karena A adalah kecepatan gerak benda, maka A dapat kita nyatakan sebagai turunan. Karena A adalah percepatan gerak benda, maka A dapat kita nyatakan sebagai turunan pertama dari kecepatan. Sehingga jadi yang bersesuaian dengan masalah tersebut adalah NG sin theta dikurang BF dikurang mu MG cos theta sama dengan NF dt. Sebagai contoh, massa 2 kg, sudut kemiringan 30 derajat, koefisien hambatan 1/4, koefisien gerak akar 3/4, dan percepatan gravitasi 10 meter persegi kuadrat
Gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya hambatan udara. Maka kita identifikasi bagaimana PD orde 1 yang bersesuaian dengan masalah tersebut. Ingat, rumusnya adalah Ng sin theta dikurang Bf dikurang U Mg cos theta sama dengan Mbf per dt. Apabila nilai-nilai ini kita substitusikan pada persamaan, kita peroleh 2 kali 10 kali 1/2 kurang 1/4 V kurang akar 3/4 kali 2 kali 10 cos 30 derajat sama dengan 2 dV per dt, di mana cos 30 derajat di sini adalah setengah akar 3. Jadi PD yang didapat kita ubah ke dalam bentuk dV per dt tambah 1/4 V sama dengan 2/2. Perhatikan bahwa PD yang kita peroleh adalah PD orde 1 dengan jenis linear, atau Anda bisa juga menggunakan jenis PD separabel. Apabila kita gunakan jenis PD linear, maka faktor integralnya yang bersesuaian adalah YT sama dengan E pangkat 1/4 T. Kemudian apabila kita kalikan kedua ruas dengan faktor integral, kemudian kita nyatakan ruas kirinya dalam bentuk turunan, maka kita peroleh D per dt E pangkat 1/4 T kali V sama dengan 2/2 E pangkat 1/4 T. Untuk mencari solusi, cukup kita integralkan kedua ruas sehingga kita peroleh V sama dengan 10 dikurang CF pangkat minus 1/4 T, dengan C adalah sembarang konstanta. Berikutnya slope field dari PD yang kita peroleh. Perhatikan bahwa misalkan untuk nilai awal V 0 sama dengan 0, kecepatan awal dari benda adalah 0, maka kita peroleh bahwa solusi khususnya adalah 10 kurang 10 E pangkat minus 1/4 T. Nah, kalau kita gambar, bisa kita lihat bahwa makin besar T-nya, maka kecepatan akan konvergen menuju nilai 10. Ini adalah solusi dari PD jika menggunakan variabel divergen adalah kecepatan. Untuk mencari jarak tempuh gerak benda, karena yang diketahui adalah kecepatannya, maka cukup kita integralkan. Baik, kita integralkan terhadap T, yaitu ST sama dengan integral V dt. Integralnya itu integral 10 kurang 10 kali E pangkat minus 1/4 T dt. Hasilnya adalah, hasil integral yang di atas adalah 10 tambah 10 tambah 40 E pangkat minus 1/4 T C1. Ingat bahwa jarak tempuh yang ditempuh oleh benda ini adalah jarak yang miring, bukan ketinggian dari benda. Dari penjelasan ini, saya harap kalian memahami mengenai aplikasi PD orde 1 pada masalah slide box. Ingat bahwa hukum Newton yang kedua ini berbeda tiap kasus tergantung dari gaya yang bekerja pada benda. Apabila nanti masalah yang kita bahas hanya ada 2 gaya yang bekerja, misalkan gaya berat benda dan gaya hambatan udara, maka
Hukum Newton yang kedua yang kita terapkan hanya W dan PD. Begitu pula dengan masalah-masalah PD yang lain. Aplikasi persamaan diferensial orde 2 mengenai masalah awal pada rangkaian listrik. Contoh masalah: tentukan arus keadaan mantap di rangkaian arus arah apabila R sama dengan 20 Ohm, L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,02 Farad, E sama dengan 150 volt, dan W sama dengan 4. Jadi PD arusnya adalah L D kuadrat L per DT kuadrat plus RDL per DT plus 1/C L sama dengan E0 W cos WT. PD linear orde 2 nya non homogen. LD kuadrat L per DT kuadrat plus RDL per DT plus 1/CL sama dengan E0 W per L cos WT. D kuadrat L plus R per LDL plus 1/CL L sama dengan hampir sama dengan E0 W per L cos WT. Solusi khusus partikulir PD. IP sama dengan E0 W per L cos WT per D kuadrat plus RL plus R per L D plus 1/E/CL. D kuadratnya sama dengan minus W kuadrat sama dengan minus 16. IP sama dengan E0 W per L cos WT per minus W kuadrat plus R per L D plus 1/CL. IP nya sama dengan 60 cos 4D per 16 plus 2D plus 5. IP sama dengan 60 cos 4D per minus 16 plus 2D plus 5. IP sama dengan 60 cos 4D per 2D per 11 kali 2D plus 11 per 2D plus 11. Terus IP 2D kali 60 cos 4D plus 11 kali 60 cos 4D per 4D kuadrat plus 121. IP sama dengan IP sama dengan 120 minus sin 4D 4 tambah 660 cos 4D per 4D kuadrat kurang 121. IP sama dengan minus 480 sin 4D plus 660 cos 4D per 4 minus 16 minus 121. IP sama dengan minus 480 sin 4D tambah 660 cos 4D per minus 185 dikali minus 1 per minus 1. IP nya sama dengan 480 sin 4D per 660 cos 4D per 145. IP sama dengan 60 per 185 kali 8 sin 4D per kali 8 sin 4D kurang 11 cos 4D. IP sama dengan 60 per 185 dikali 8 sin 4D kali 11 per 8 cos 4D. IP 400
80 sama dengan per 185 dikali sin 4T kali 11 per 8 cos 4T ambil 11 per 8 sama dengan tan pi. IP sama dengan 480 per 185 sin 4 T per tan pi cos 4T. IP nya sama dengan 480 per 185 sin 4T per sin 4T kurang sin theta per sin theta cos 4T. Jadi hasil akhirnya itu IP sama dengan 480 per 185 secan theta sin 4T kurang 0, di mana secan kuadrat theta sama dengan 1 tambah tan kuadrat theta. Secan 2 theta sama dengan 1 tambah 11 per 8 kuadrat. Secan kuadrat sama dengan 1 per 121 per 8. Secan theta sama dengan 185 per 64. Secan theta sama dengan akar 185 per 64. Secan theta sama dengan 185 per 8. IP nya 480 per 185 secan theta sin 4T kurang 0. Hasilnya IP sama dengan 032 akar 185 sin 4T kurang 0 merupakan arus dalam keadaan mantap. Nah, itulah jadi penjelasan mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.